Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Elmo Adrian Rangga Wijaya dengan NPM 251505205 dari kelas TGLA dengan mata kuliah Pendidikan Pendidikan Pancasila. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan menjabarkan materi PPT yang sudah disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 6, yaitu dimulai dengan pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pada pendidikan di Indonesia itu sendiri dilatar belakangi dengan ancaman radikalisme, yaitu penyebaran paham ekstrim melalui media sosial yang sekarang ini menggalang dana dan merekrut anggota baru. Kemudian adanya fakta-fakta yang mengkhawatirkan terkait radikalisme yang telah masuk di lingkungan kampus ataupun perkuliahan yang mengkhawatirkan dan juga harus dihindarkan. Kemudian yaitu kebutuhan darurat, yaitu suatu penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pendidikan Pancasila sebagai strategi penangkal pengaruh dari radikalisme itu sendiri. Kemudian pada tujuan terhadap pendidikan Pancasila itu sendiri, yaitu memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa, memperkuat Pancasila itu sendiri terhadap di dalam diri kita masing-masing agar tidak terjadinya terpecah belah dan sebagainya. Kemudian mengembangkan karakter Pancasila yang sudah ditanamkan dari sejak dini, yaitu sejak kita masih kecil dan hingga dibawa dalam kehidupan mahasiswa sampai dan kehidupan selanjutnya juga. Kemudian memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dilakukan dan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari kita sehari-hari. Kemudian membekali mahasiswa kemampuan problem solving berbasis nilai Pancasila. Dalam mengimplementasikan nilai Pancasila itu sendiri, mahasiswa juga mendapatkan kemampuan problem solving terkait dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang sudah ditanamkan dalam diri kita. Kemudian membentuk sikap mental positif, yaitu bisa dengan uh, pokoknya membentuk sikap mental positif dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif ataupun yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian harus masalah yang terkait dengan pendidikan Pancasila dalam masa perkuliahan itu sendiri, yaitu kemampuan mengambil sikap dalam bertanggung jawab dalam kemampuan dalam pilihan yang kita ambil. Kemudian pembentukan rasa nasionalisme yang masih terasa kurang di mana adanya globalisasi salah satunya itu sendiri. Kemudian pemahaman makna ideologi bangsa yang biasanya dapat disalahartikan juga. Kemudian ada penanaman nilai-nilai luhur dan juga kurangnya pengembangan cinta tanah air. Itulah tujuan dan masalah eh, dalam suatu pendidikan Pancasila yang harus diterapkan di kehidupan mahasiswa itu sendiri atau di dunia perkuliahan. Kemudian adanya dampak negatif jikalau ada yang diabaikan dalam pendidikan Pancasila itu sendiri di dalam kehidupan kita di dunia perkuliahan, yaitu penurunan pemahaman ideologi bangsa yang tadi saya sampaikan, kemudian lunturnya nasionalisme yang harusnya diterap harusnya ditanamkan di dalam diri kita, yaitu sikap individualistis dan apatis. Kemudian adanya kerentanan terhadap konflik sosial yang dapat terpecah belahnya suatu pihak ataupun pihak lainnya. Kemudian adanya tergerusnya moral dan etika yang dapat mengkhawatirkan suatu bangsa itu sendiri.
Kemudian lanjut pada implementasi aplikasi Pancasila dalam sejarah Indonesia. Aplikasi Pancasila dalam sejarah Indonesia pernah disampaikan pada kelompok 2. Jadi, di dalamnya itu adalah eh, perjalanan Indonesia dari awal kemerdekaan dan reformasi dan bagaimana implementasikan pada Pancasila itu sendiri dalam sejarah dalam tiap-tiap proses proses orde ataupun waktu ataupun juga periode yang dijalankan oleh Indonesia itu sendiri. Yang dimulai dengan awal kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 dengan konteks bahwa negara Indonesia adalah negara baru yang menghadapi ancaman penjajah Belanda. Kemudian adanya perlunya penataan kehidupan berbangsa. Nah, pada saat itu Indonesia ingin menata bagaimana Indonesia ini akan berdiri untuk kedepannya. Kemudian implementasinya itu sendiri yaitu bahwa Pancasila sebagai pedoman ataupun ideologi kehidupan nasional di negara Indonesia. Kemudian nilai-nilai yang ditonjolkan seperti religius, penolakan pada penjajahan yang sudah yang pernah disampaikan pada alinea keempat UUD 1945, kemudian nilai persatuan dan kesatuan, demokrasi, dan juga gotong royong sama satu sama lain. Kemudian yaitu yang kedua kedua adalah masa demokrasi liberal. Setelah awal kemerdekaan pada 1945 dilanjutkan dengan masa demokrasi liberal itu sendiri yang berlangsung sampai 1959. Karakteristik pada masa demokrasi liberal itu adalah sistem pemerintahannya yang berupa parlementer. Kemudian dikarenakan banyaknya visi dan juga eh, kompetisi, seringnya adanya pergantian kabinet, ya adanya pergantian kabinet biasanya ada yang per tahun dan seterusnya. Kemudian tantangan bagi Indonesia pada masa demokrasi liberal itu sendiri yaitu ketidakstabilannya politik, konflik antar partai eh, yang terjadi pada dampaknya yaitu pergantian kabinet itu sendiri, kemudian ada pemberontakan di tiap-tiap daerah seperti kejadian pada DII, PRRI, atau Permesa. Kemudian adanya krisis ekonomi dan juga inflasi tinggi pada saat itu dan juga yang terakhir adalah sengketa Irian Barat. Nah, demikian pada masa demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Kemudian upaya untuk mengatasinya yaitu penyelenggaraan pemilu pada 1995, yaitu kalau tidak salah adalah pemilu yang pertama kali di Indonesia. Kemudian adanya operasi militer dan perundingan, kemudian kebijakan ekonomi yang diusulkan pada Gunting Syarifuddin. Kemudian adanya diplomasi internasional pada Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Lanjut pada yang ketiga yaitu masa demokrasi terpimpin. Setelah masa demokrasi liberal dilanjutkan pada 1959 dan sampai 1965. Pada implementasi pada Pancasila pada saat itu yaitu pemberlakuan kembali UUD 1945. Kemudian adanya konsep Nasakom yang di apa ya namanya yang dijabarkan oleh Pak Soekarno yaitu singkatan Nasakom yaitu nasionalis agama komunis yang biasanya dan itu pun pernah ditentang dan juga bertentangan pada nilai-nilai pada singkatan Nasakom itu sendiri yaitu nasional agama dan komunis.
Tantangan pada masa demokrasi terpimpin pada negara Indonesia itu sendiri yaitu dominasi ideologi komunisme, yaitu PKI atau Partai Komunis Indonesia kalau tidak salah. Kemudian adalah ketidakstabilan politik dalam negeri dan seperti biasa yaitu inflasi sangat tinggi yang sudah terjadi pada masa demokrasi liberal yang belum sempat eh, belum sempat terpecahkan ataupun terpenuhi untuk mencegah yaitu suatu inflasi. Kemudian yaitu masa Orde Baru. Setelah kejadian G30 PKI yaitu pada tahun kita balik ke sebelumnya yaitu pada tahun 1965 yaitu tantangannya yaitu dominasi ideologi komunisme. Nah, pada saat itu adanya kejadian G30 SPKI yang mengubah dari masa demokrasi terpimpin menjadi masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998, yaitu implementasi pada Pancasila itu sendiri yaitu Pancasila sebagai asas tunggal dan pada saat itu eh, presiden kedua kita yaitu Presiden Soeharto yaitu dia menunjung program penataan P4 yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Karakteristik pada Pancasila itu sendiri pada masa Orde Baru yaitu 36 butir pengamalan Pancasila wajib bagi pelajar, pegawai, TNI, dan juga masyarakat. Dan juga bersifat indoktrinatif, bukan kritis. Lanjut, pada masa reformasi setelah demo besar-besaran pada 1998 dan mundurnya presiden kedua kita yaitu Insinyur Soeharto pada 1998 hingga sekarang terjadinya perubahan setelah masa Orde Baru yaitu penghapusan P4 melalui TAP MPR nomor 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 18 slash MPR slash maksud saya TAP MPR nomor 18 garing MPR garing 1998. Kemudian adanya demokratisasi dan kebebasan berpendapat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian adanya eh, mengevaluasi pada pendidikan Pancasila dan apa maksudnya itu ya untuk melahirkan kembali pendidikan Pancasila itu melalui PPKN. Kemudian yaitu pembentukan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian pada tahun ini telah dilaksanakan yaitu konsep profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka yang dimulai dari tahun 2024 kalau tidak salah atau 2023 yang saat ini masih berjalan. Kemudian pada kelompok 3 yaitu peran strategis Pancasila dalam membangun integritas masa depan. Sejarah awalnya, sejarah kelahiran Pancasila itu sendiri, eh, Pancasila dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI, kalau tidak salah itu sidang kedua, dan juga disahkan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri, yaitu disahkan suatu Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian dinamika era Orde Lama yaitu 1945 sampai 1950 itu sendiri, yaitu adanya demokrasi parlementer dan juga presiden sebagai kepala negara dan juga perdana menteri yaitu menjadi kepala pemerintahan.
Kemudian pada 1950 sampai 1959, Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal dan juga adanya pemberontakan daerah yang sudah pernah disampaikan oleh saya tadi, PRRI dan juga Permesta. Kemudian pada 1959 sampai 1966, ideologisasi oleh Soekarno, yaitu konsep Nasakom atau yang menimbulkan konflik karena adanya pertentangan pada nilai-nilai Nasakom itu sendiri. Kemudian pada era Orde Baru, yaitu Pancasila sebagai doktrin kaku dan interpretasi resmi oleh pemerintah, dan juga alat memperkuat kekuasaan dan mengekang kebebasan. Pada era reformasi itu sendiri, adanya penguatan demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri, kemudian implementasi dalam kebijakan publik, dan juga tantangan dalam penerapan Pancasila itu sendiri. Tantangan dan peluang. Tantangannya yaitu menurunnya persatuan dan kesatuan yang harusnya ditingkatkan kembali. Kemudian ada pengaruh globalisasi yang mengurangi nilai-nilai nasionalisme pada negara Indonesia itu sendiri. Kemudian peluang yang dapat kita capai yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dan pengembangan pendidikan karakter lewat pendidikan Pancasila itu sendiri salah satunya. Kemudian yang keempat yaitu Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum untuk kebijakan politik. Baiklah, pada hubungan dengan proklamasi kemerdekaan itu sendiri, Pancasila lahir dari semangat proklamasi yang akan disahkan pada 18 Agustus 1145. Kemudian proklamasi sebagai perwujudan cita-cita Pancasila, kemudian maaf, kemudian memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban dalam proklamasi itu sendiri. Kemudian hubungan dengan pembukaan UUD 1145 yaitu kristalisasi makna proklamasi dan nilai Pancasila. Kemudian dasar negara disebutkan eksplisit dalam alinea keempat dan juga adanya tujuan negara di situ. Dan juga hubungan pada pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila yaitu sumber dari segala sumber hukum atau stats fundamental mental law. Kemudian penjabaran dalam pasal-pasal UUD 1945 pada pasal 28E menyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan, pada pasal 27 yaitu persamaan kedudukan dalam hukum, dan juga yang terakhir yaitu pasal 1 kedaulatan rakyat dan negara hukum. Baiklah, kemudian ada implementasi dalam perumusan kebijakan, yaitu pada bidang politik, yaitu musyawarah untuk mufakat, kemudian mengutamakan kepentingan rakyat, dan juga selanjutnya yaitu bidang ekonomi, yaitu yang pertama berlandaskan keadilan sosial, dan juga pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian pada bidang sosial budaya, yaitu disebutkan dalam sila kedua dan sila ketiga, yaitu kemanusiaan yang ada dalam beradab, dan juga persatuan Indonesia. Kemudian ada bidang pertahanan dan keamanan. Pada bidang ini adanya kebijakan bela negara dan peningkatan profesionalisme dalam TNI dan Polri sebagai pelayan masyarakat Indonesia itu sendiri dalam moto Polri terutama. Kemudian yaitu penguatan wawasan kebangsaan pada warga Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu perbandingan ideologi dunia dengan Pancasila. Baiklah, ideologi. Ideologi itu saya bagi beberapa poinnya itu ideologi adalah kumpulan gagasan nilai dan keyakinan, bisa juga menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga adanya fungsi yaitu dasar berpikir pemersatu bangsa dan juga penentu arah dalam pembangunan Indonesia itu sendiri. Jadi sejarah ideologi diperkenalkan oleh Antonion Destutt de Tracy, yaitu pada abad ke-18, evolusi menjadi berbagai ideologi besar. Kemudian ada lagi yaitu analisis komparatif ideologi, yaitu disebutkan tiga ini yaitu liberalisme, yaitu berbasis penekanan kebebasan individu,
dan prinsipnya yaitu HAM, persamaan hukum, pemerintahan terbatas, demokrasi, dan juga pasar bebas. Agama menjadi sebagai urusan pribadi. Kemudian pada sosialisme yaitu kepentingan bersama di atas individu. Jadi prinsipnya yaitu kepemilikan bersama, pemerataan ekonomi, peran aktif negara, dan juga pandangan moderat terhadap agama. Dan terakhir yaitu komunisme. Komunisme itu sendiri memiliki masyarakat tanpa kelas sosial, jadi sama rata semua. Kemudian prinsipnya yaitu pemerataan ekonomi, penghapusan kesenjangan, yaitu dan juga kepemilikan bersama. Dan juga pada keagamaan itu kegiatannya dibataskan. Dan juga bisa disebutkan mereka menganut ateisme. Dan juga di balik dari ideologi yang ketiga itu sendiri, terdapat keunggulan pada ideologi Pancasila, yaitu keseimbangan antara individu dan masyarakat, bersumber dari nilai, adat, budaya, dan religius yang berada di dalam Indonesia itu sendiri, tidak totaliter, serta ideologi lain, seperti ideologi lain maksudnya, dan juga sesuai dengan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.